Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Mayani, NIR 1913000255. Saya dari Universitas Potensi Utama jurusan Sistem Informasi Cipagi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Saya mengerjakan tugas dari dosen saya bernama Bapak Adil Setiawan selaku dosen bidang studi Sistem Bisnis Cerdas. Di sini saya akan menjelaskan 5 aplikasi yang ada di handphone saya. 5 aplikasi tersebut ialah Google Map, Waipad, Cari Perangkat, PDF Reader, Pad atau Fitresh. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Google Map. Google Map adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute atau jarak untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda, ataupun angkutan umum. Google Map merupakan layanan peta yang biasa digunakan pengguna untuk melakukan navigasi dari satu titik ke titik tujuan. Layanan ini juga memiliki fitur untuk memprediksi waktu tempuh perjalanan beserta kondisi kemacetan jalan yang akan dilalui yang bersifat real time atau waktu nyata. Pada Oktober 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh Google, yang diubah menjadi sebuah aplikasi web setelah diakuisisi, lalu ditambahkan dari perusahaan visualisasi data, eksponensial, dan analisis lalu lintas. Google Map diluncurkan pada tanggal 8 Februari 2005. Cara menggunakannya, yang pertama kita aktifkan lokasi. Lalu kita klik tempat tujuan. Misalnya saya buat wisata Sawah Pematang Johar. Nah, di sini saya akan memulai perjalanan dari tempat asal saya ke tempat tujuan. Kita akan mengklik mulai. Nah, jarak tempuhnya adalah 22 menit, 8,4 km, 16:37 menit. Nanti kita akan sampai ke tujuan. Kita lewati alur-alur biru ini, di mana alur biru ini mengarahkan kita ke tempat tujuan. Yang warna biru menunjukkan jalanan yang lenggang serta relatif lancar jaya. Jika berwarna kuning, menunjukkan kepadatan lalu lintas yang masih ringan dibandingkan warna merah. Sinyal GPS hilang. Untuk yang berwarna merah, menunjukkan kalau semakin merah, maka semakin padat atau macet juga jalanan tersebut. Nah, kita ikuti terus alur yang berwarna biru. Nah, kita ikuti. Nah, untuk yang berwarna merah ini ialah lokasinya. Jika kita sudah sampai ke titik merah ini, berarti kita sudah sampai ke tujuan. Begitulah kira-kira caranya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang aplikasi Waipad.
Apa itu Waiped? Waiped adalah layanan situs web dan aplikasi telepon pintar asal Toronto, Kanada pada tahun 2005 di bulan Desember. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk membaca ataupun mengirimkan karya dalam bentuk artikel, cerita pendek, novel, puisi, dan sebagainya. Waiped ini merupakan media online atau bisa disebut juga sebagai media sosial bagi para penulis. Bisa dikatakan bahwa Waiped adalah wadah bagi para penulis yang baru mau memulai karirnya sampai penulis yang sudah terkenal. Kini, Waiped telah tersedia dalam bentuk aplikasi Android dan kabarnya juga telah tersedia di Windows Phone. Nah, fungsi dari Waiped ini ialah untuk membaca maupun menulis buku. Di Waiped tersedia jutaan cerita dengan berbagai bahasa termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan di Waiped ini tersedia belasan genre. Nah, meski Waiped adalah media sosial, kalian juga harus tahu dan juga bertanggung jawab terhadap buku yang kalian tulis. Kita tidak boleh menjiplak buku atau melakukan hal-hal buruk lainnya. Maka, jadilah penulis yang bertanggung jawab. Keluarkanlah bakat kalian sebagai penulis, pengarang, pembaca dengan aplikasi Waiped ini. Cara menggunakannya, kita klik Waiped. Nah, di sini banyak cerita-cerita, novel, puisi dan sebagainya. Lalu kita klik nih. Nah, di sini nanti banyak pilihan. Kita mau baca apakah cerita pendek, fiksi remaja, fiksi umum, fiksi sejarah dan sebagainya. Kita bisa memilih. Misalnya saya itu memilih cerita horor. Nah, nanti di sini tuh ada ceritanya. Gadis Dua Dunia. Misalnya. Oke. Nah, nanti di sini banyak cerita tentang novel tersebut. Kita klik baca. Nah, nanti inilah ceritanya. Ini sebuah berawal karena pindah rumah. Arvin, laki-laki dengan kemampuan melihat dimensi lain, harus bertemu dengan gadis cantik yang meminta bantuan atas kematiannya. Wah, serem. Nah, inilah cerita novel horor. Nah, untuk kita menulis cerita, bisa nih buat cerita baru. Nah, di sini nanti kita bisa buat apa judul cerita yang mau kita buat, deskripsi ceritanya. Nah, bisa juga kita menggunakan sebuah gambar anime ataupun yang gambar-gambar unik untuk tambahan sampulnya. Nah, ini untuk kita menulis cerita di Waiped. Dan ini tadi yang pertama saya jelaskan, kita membaca sebuah cerita. Seperti itulah kira-kira kita menggunakan Waiped. Lalu yang ketiga ini ada aplikasi cari perangkat. Aplikasi cari perangkat ini adalah aplikasi untuk berjaga-jaga jika ponsel atau tablet atau bisa jadi jam tangan Wear OS kita hilang. Nah, kalian dapat memasukkan bahwa aplikasi temukan perangkat saya atau cari perangkat ini
dapat menemukannya. Nah, jika perangkat Anda sudah hilang, pelajarilah cara menemukan, mengunci, atau menghapus datanya. Nah, ini cara penggunaannya. Kita klik cari perangkat. Nah, ini adalah email saya, liramayani21@gmail.com. Nah, kita buat login sebagai tamu. Lalu kita masukkanlah email HP yang hilang tersebut. Ramayani .com. Nah, ini misalnya ya. Kita klik berikutnya. Nah, masukkan sandi yang email hilang ini. Kita klik berikutnya. Nah, kita klik yang sebelah kiri. Nah, kita tunggu masih loading nih. Nanti di sini ada cara amankan perangkat, hapus perangkat. Amankan perangkat itu supaya email kita itu tidak bisa dipakai lagi oleh si maling ini. Untuk hapus perangkat, jika kita tidak ingin memakai emailnya lagi, nah kita bisa nih menghapus emailnya dan menghapus semua perangkat yang ada di handphone yang hilang. Nah, kita klik. Nah, ini kita sudah bisa menemukan di mana lokasi HP yang hilang. Kita zoomkan. Nah, di sini. Jika kita sudah mendekati lokasi HP yang hilang tersebut, untuk kita memastikannya, kita klik nih, putar suara. Nah, nanti HP yang hilang ini akan bunyi seperti ini. Nah, dari situ kita akan bisa tahu di mana posisi HP yang hilang. Jika yang mengambil tidak percaya, kita tinggal mengklik pesan suara tersebut itu aja. Gampang kan? Cara ini mudah untuk mencari HP kita yang hilang atau susah dicari. Kita memakai aplikasi ini. Tapi jika handphone kita yang hilang nanti mati, pesan suara ini tidak akan berbunyi. Tapi jika handphone yang hilang itu hidup, aktif, akan bunyi seperti ini. Nah, begitulah kira-kira cara kita menggunakan aplikasi cari perangkat. Sangat bermanfaat kali ini. Nah, lalu kita keluarkan. Nah, untuk yang aplikasi keempat, saya menggunakan PDF Reader. Nah,
Apa sih itu aplikasi PDF Reader? Nah, aplikasi PDF Reader itu berfungsi untuk membaca dokumen-dokumen yang berformatkan PDF. Hanya dengan menggenggam smartphone Anda sudah bisa membaca dokumen PDF tersebut, simple dan tidak ribet. Nah, caranya kita klik PDF Reader. Nanti jika ada pesan masuk PDF ataupun yang lain yang berformatkan PDF, nah kita bisa membukanya dari sini. Nah, nanti semua data yang berformatkan PDF akan tersimpan di sini. Nah, misalnya nih, saya mengirim saya dikirim oleh Lili. Nah, Lili itu saya. Nah, misalnya saya menggunakan ini. Nah, ini PDF yang saya kirim. Nih. Kayak gini. Nih. Nah, nanti kita bisa membukanya langsung dari sini, dari PDF Reader. Nah, ini dia. Nah, langsung otomatis terbuka dan tersimpan di aplikasi ini. Jadi untuk yang dokumen-dokumen berformat PDF, silakan download ini supaya file-file kalian langsung tersimpan di sini dan mudah banget untuk dibuka. Nah, yang kelima ini ada aplikasi Pad atau Pinterest. Pad adalah sebuah aplikasi jejaring sosial pada telepon pintar yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi gambar dan sebagainya. Aplikasi Pad sudah tidak bisa diakses pada tanggal 18 Oktober 2018. Aplikasi Pad sudah tidak tersedia lagi di Google Play Store maupun App Store. Dengan demikian, aplikasi itu tak lagi bisa diunduh serta diinstal. Nah, sekarang udah ada nih pengganti Pad, yaitu aplikasi Pinterest. Nah, simbolnya P pada aplikasi tersebut sangat mirip. Nah, cara penggunaannya pun hampir sama. Sama-sama bisa berbagi foto, video, ataupun informasi. Pinterest ini memungkinkan penggunanya mengoleksi apapun yang ia sukai dan website manapun yang untuk dibagikan kepada orang lain. Cara menggunakannya itu kita klik Pinterest. Nah, di sini banyak nih variannya. Misalnya kita mau gambar apa nih? Banyak. Fotografi alam. Nah, ini dia. Kita tinggal milih, lalu kita simpan gambarnya. Nih. Kita klik unduh gambar. Nah, gambar diunduh. Kita klik di galeri.
Nah, sudah tersimpan gambarnya yang dari aplikasi Pinterest tadi. Kita cari lagi mau gambar seperti apa. Nih, unduh gambar. Nah, lalu kita milih kartun hijab. Nih, banyak nih variannya. Kita tinggal milih kita ingin menyimpan yang kartun hijab mana. Misalnya saya ingin menyimpan ini nih. Nah, kita klik unduh gambar. Nah, otomatis gambarnya sudah tersimpan di galeri kalian. Nah, di sini kalian juga bisa melihat video. Lucu. Nah, sini banyak nih. E is for beach. C is for octopus. D is for Kalau kita suka dengan videonya, tinggal kita klik love, dan untuk kita tidak suka atau mau memberi komentar video tersebut, tinggal kita isi komentar. Nah, I is for jika kita ingin membagikan videonya juga bisa. Nah, kita bagikan nih di WA. Kita kirim. Nah, jadi nanti yang kita kirim bisa melihat videonya juga jika yang kita kirim ini juga memiliki aplikasi Pinterest-nya. Nah, mudah kan? Itulah sekian dari 5 aplikasi yang saya gunakan di handphone saya. Dari penjelasan 5 aplikasi yang ada di handphone saya, bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through change